Kejadian yang kurang menguntungkan bisa menimpa kita kapan saja dan di mana saja. Pas kita lagi duduk santai di bawah pohon, tiba-tiba kita tertimpa buah durian. Atau waktu kita lagi asik menatap layar ponsel kita ditabrak mobil dari belakang. Tapi yang ini serius. Di tempat ini kamu tidak perlu melakukan hal-hal yang aneh dan beresiko tinggi. Kamu cukup duduk manis dan diam di ruangan ini selama beberapa waktu. Maka hampir bisa dipastikan kamu akan mendapat celaka. Ruangan apakah ini? Di manakah ruangan ini berada? Jawaban singkat untuk pertanyaan itu adalah sebuah ruangan bawah tanah yang ada di Ukraina. Tapi kenapa dan bagaimana ruangan ini bisa menjadi berbahaya? Cukup menarik untuk disimak. Ruangan bawah tanah ini terdapat di sebuah kota bernama Pripyat. Kota di mana dulunya berdiri sebuah pembangkit listrik bertenaga nuklir yang diberi nama Chernobyl. Pembangkit listrik bertenaga nuklir secara prinsip sebenarnya sama saja dengan pembangkit listrik yang lain yang memanfaatkan tekanan uap air untuk memutar turbin. Yang membedakannya adalah sumber panas yang digunakan untuk memanaskan air, untuk menghasilkan tekanan uap. Kalau pada pembangkit listrik konvensional, biasanya energi panas didapatkan dari pembakaran bahan bakar fosil, macam minyak atau batu bara. Sedangkan pada pembangkit listrik tenaga nuklir, energi panas didapatkan dari proses terpecahnya inti atom bahan bakar nuklir menjadi atom-atom baru yang lebih kecil. Ini bisa terjadi karena partikel neutron yang ditabrakan dengan inti atom bahan bakar nuklir, yaitu uranium atau plutonium. Inilah yang disebut sebagai reaksi fisi nuklir. Reaksi ini menghasilkan energi yang sangat besar. Konon untuk 1 gram uranium dapat menghasilkan energi yang setara dengan 2,5 ton batu bara atau 2000 liter minyak bumi. Namun sayangnya selain menghasilkan energi yang besar, reaksi ini juga menghasilkan radiasi sinar alfa, beta, dan gamma yang sangat berbahaya bagi manusia. Lebih dari 30 tahun lalu, di tahun 1986, pembangkit Chernobyl mengalami musibah yang luar biasa buruk. Musibah yang belum pernah disaksikan dunia. Pada suatu pengujian rutin, reaktor nomor 4 pembangkit mengalami lonjakan daya. Suhu inti nuklir di dalam reaktor ini meningkat dengan sangat cepat. Upaya yang dilakukan untuk menurunkan suhu di dalam reaktor justru mengakibatkan lonjakan daya yang lebih besar. Kombinasi dari faktor kesalahan manusia dan faktor kesalahan pada desain reaktor akhirnya berkontribusi memicu 2 kali ledakan yang terjadi akibat meningkatnya suhu inti nuklir. Suhunya menjadi luar biasa panas, sampai-sampai bahan bakar nuklir yang ada di dalam reaktor meleleh. Sementara itu, di atas permukaan tanah, pemerintah Uni Soviet terlibat dalam proyek pembangunan terbesar di dunia yang terkait dengan upaya pencegahan penyebaran radiasi ke udara bebas. 500.000 orang pekerja pun dikerahkan untuk membangun apa yang sekarang dikenal sebagai sarkofagus, sebuah bangunan raksasa yang terbuat dari baja dan beton. Bangunan ini dibuat mengelilingi dan menutupi pembangkit yang hancur. Di dalam sarkofagus, radiasi radioaktif yang terkandung kadarnya mematikan. Sampai dengan hari ini, di dalam bangunan ini terkurung 30 ton debu yang sangat terkontaminasi, 16 ton uranium dan plutonium, dan 200 ton radioaktif korium. Pokoknya, di dalam gedung ini ada terlalu banyak benda-benda yang kamu ingin hindari kalau kamu berniat ingin hidup sehat walafiat dan panjang umur. Bahkan, kalau kamu berdiri 12 menit saja di atas atap sarkofagus ini, kamu akan menghabiskan kuota batas paparan radiasi yang diperbolehkan bagi manusia dalam 1 tahun. Pada masa sekarang, bangunan sarkofagus bahkan ditutupi lagi dengan bangunan yang lebih besar, yang dinamakan New Safe Confinement atau NSC. NSC dibangun sebagai antisipasi untuk menahan seluruh radiasi radioaktif yang berbahaya agar tidak tersebar kalau suatu saat sarkofagus rusak atau runtuh. Namun tidak demikian halnya di tahun 1986, ketika ledakan reaktor baru saja terjadi. Tim pencari dikirim ke dalam puing-puing untuk mencari sisa bahan bakar nuklir yang dapat berpotensi menyebabkan ledakan susulan. Setelah mencari selama 6 bulan, salah satu tim menemukan tumpukan material yang memancarkan radiasi yang sangat kuat di ruang bawah tanah. Posisinya kurang lebih tepat di bawah berdirinya reaktor yang meledak. Memakai kamera remote control, tim mengambil foto benda tersebut untuk pertama kalinya. Saat itulah mereka pertama kali melihat si kaki gajah. Kalau kita perhatikan dan kita tambahkan sedikit imajinasi, bentuknya memang agak mirip dengan kaki gajah. Benda ini berdiameter lebih kurang cuma 2 meter. Pada saat itu benda ini sangat berbahaya. Ia bisa membuatmu terpapar radiasi sebesar 10.000 ronsen per jam. Itu berarti 30 detik saja kamu di dekatnya akan membuatmu merasakan letih dan pusing yang amat sangat selama 2 minggu. 2 menit berada di dekatnya sudah cukup membuat sel-sel di dalam tubuhmu mengalami pendarahan. 4 menit akan membuatmu muntah-muntah, diare, dan demam.
Kalau sampai 5 menit dekat-dekat doi, dijamin kamu akan bertemu dengan sang pencipta dalam waktu 2 hari. Meski dengan adanya resiko-resiko tersebut, kita bisa menemukan foto-foto di mana orang-orang berada di dekat si kaki gajah. Gambar yang kasar dan seperti efek hantu yang kita lihat di foto ini, itu disebabkan karena efek radiasi yang dipancarkan oleh si kaki gajah yang mempengaruhi kamera. Agak beruntungnya, setelah 30 tahun lebih, radiasi si kaki gajah mulai agak melemah. Sebuah penelitian di tahun 1996, 10 tahun setelah ledakan, menyebutkan bahwa berada 5 menit dekat si kaki gajah hanya akan membuatmu mual. Kecuali kamu kurang kerjaan, lalu ngajak si kaki gajah ngobrol selama 1 jam. Maka bisa dipastikan kamu akan check out dan bye-bye. Di masa sekarang, meskipun masih ada kadar radiasi yang cukup tinggi, kota Pripyat dan pembangkit Chernobyl sering dikunjungi oleh turis-turis penasaran yang suka tantangan. Sementara itu, si kaki gajah akan tetap eksis, jauh di bawah tanah di dalam ruangan yang gelap, yang diselubungi bangunan raksasa, di mana konon radiasinya akan berlangsung selama 100.000 tahun ke depan. Nah, barangkali kamu termasuk orang yang suka petualangan yang menegangkan, atau hal-hal yang menantang. Kamu bisa datang ke Pripyat dan coba masuk ke dalam ruangan ini.